Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, our today's topic is about imperative sentences and their responses. In bahasa, we can say tindakan menyuruh serta menanggapinya. Or, atau tindakan menyuruh atau memerintah serta menanggapinya. Okay, now before starting our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, if you are as students who usually ask you to do something. Okay, jika Ananda sebagai seorang siswa, siapa biasanya yang menyuruh Ananda untuk melakukan sesuatu? Is it your teacher? Apakah guru Ananda? Okay, betul sekali. Your teacher usually ask you to do something, especially in the classroom. Jadi biasanya guru Ananda sering menyuruh Ananda untuk melakukan sesuatu di dalam kelas. Ya, jadi tidak hanya guru, sometimes you usually ask your brothers or your sisters to do something at home. Kadang-kadang jika Ananda punya adik di rumah, kadang-kadang pernah juga menyuruh adiknya untuk melakukan sesuatu. Or sometimes your mother or your father usually ask you to do something. Kadang-kadang ibunya atau ayahnya sering juga menyuruh Ananda untuk melakukan sesuatu di rumah. So in conclusion, using imperative sentences is very common in our life. Jadi menggunakan kalimat perintah itu adalah sangat umum kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, now if you used to imperative sentences in English, what can be used? Jadi apa yang akan kita gunakan jika kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu? Oke, apa yang akan kita ucapkan in English jika kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu? Dan jika seseorang menyuruh kita melakukan sesuatu, how can we respond? Bagaimana kita meresponnya? Okay, that's the topic that we are going to study today. Itulah topik yang akan kita pelajari hari ini. Okay, let's continue. Okay, this is the example of the use of imperative sentences in our life. Okay, as you can see that there is a picture. There are 3 people in the picture. Ada 3 orang di gambar ini. Ya, jadi ini there is a teacher and 2 students. Jadi ada seorang guru dan 2 orang siswanya. Okay. What does the teacher say? Apa yang dikatakan gurunya? Arkan, share your book with Laura, please. Yes, ma'am. Okay. Jadi gurunya mengatakan kepada si Arkan. Arkan, share your book with Laura, please. Yes, ma'am. Ya. Jadi di sini di kalimat ini, guru menyuruh si Arkan untuk share your book, untuk berbagi bukunya dengan si Laura. Nah, ya, jadi berarti gurunya menggunakan kalimat imperatif di sini. Jadi dia menggunakan kata share. Ya, Arkan, share your book with Laura, please. Jadi ada kata please di akhir. Kemudian dijawab oleh Arkan, yes, ma'am. This is the example. Jadi inilah contoh dari penggunaan kata kalimat perintah di dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita melihat percakapan tadi, bisa kita simpulkan. Jadi contoh percakapan di atas adalah percakapan tindakan menyuruh dan responnya. Jadi tadi ada kalimat perintah, kemudian ada responnya. Okay, imperative are used to give orders. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa kita, ya, jadi bisa juga kita katakan di sini, imperatives are used to give orders, and imperatives are always use the infinitive of the verb without to and have no subject. Ya, jadi ini definisi dari kalimat imperatif tadi. In bahasa, di bahasa kita bisa kita terjemahkan imperatif digunakan untuk memberikan suatu perintah. Jadi kalimat imperatif itu kita gunakan jika kita ingin memberikan suatu perintah kepada orang lain. Ya,
Jadi kalimat imperatif tadi selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa to. Jadi tidak ada kata to di depannya. Seperti contoh yang kita gunakan yang kita lihat di percakapan di slide sebelumnya. Guru mengatakan, Arkan, share your book with Laura, please. Jadi tidak ada to share, ya. Jadi dia menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa to dan tidak mempunyai subjek. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang menggunakan misalnya Arkan, please you. Nah, jadi tidak ada subjeknya. Jadi please itu bisa juga di awal, bisa di akhir kita gunakan, ya. Jadi di sini, jadi dia tidak ada subjek, kemudian tanpa to. Jadi langsung verb one, jadi langsung kata kerja bentuk pertama. To make it more polite, untuk membuat kalimat kita tadi lebih sopan, we can add the word please. Kita bisa menambahkan kata please, ya. Jadi untuk membuat lebih sopan kita bisa tambahkan kata please. Ya, we can put please at the beginning or in the last part. Jadi kata please tersebut bisa kita gunakan di awal, bisa juga di akhir kalimat. Oke, jadi itulah informasi atau struktur yang harus kita tahu tentang imperative sentences. Oke, let's continue, kita lanjutkan, ya. Jadi these are the example of imperative sentences. Jadi inilah contoh kalimat imperatif, ya. Yang pertama, close the door, please. Ya. Kemudian Alicia, share your book with Laura, please. Ini ada di contoh percakapan di slide sebelumnya. Work in groups of 3. Work in pairs. Go back to your seat. Listen to me, please. Write the answers on the board. Come to the front, please. Put your hand up if you know the answer. Oke, dengan melihat contoh kalimat perintah di sini, seperti yang tadi sudah kita bahas, kalimat perintah di sini selalu diawali oleh verb one, without to, without subject. Jadi tidak ada to, tidak ada subject, ya. Kemudian we can use please to make it more polite. Untuk membuat dia lebih sopan, kita bisa mengatakan please, ya. Di sini close, kemudian share, kemudian work, kemudian ini work lagi, go back, go, ya, verb one, kemudian listen, write, come, kemudian put. Nah, ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas, kalimat perintah imperative sentences tadi selalu diawali dengan verb one, without to, and without subject, ya. Bisa juga kita gunakan please di akhir kalimat atau di depannya. Oke, jika seseorang menggunakan imperative sentences, jika ada seorang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, what will our respond? Apa respon kita? Ya, we can say, okay, all right, of course, yes ma'am, yes sir. Jadi we can choose one of them. Jadi ini adalah respons. Jika seorang menyuruh kita, maka kita respon dengan mengatakan, okay, all right, of course, yes ma'am, yes sir. Oke, sekarang kita lihat ini contoh kalimat imperatif dan responnya di dalam sebuah percakapan. Ya, kita lihat contohnya di dalam percakapan. Ya, ini percakapan yang pertama. This is the example of this dialogue between Mr. Campbell and students. Mr. Campbell and students. Okay, let's see. Kita lihat. Good morning, students. Good morning, sir. Okay, today we are going to discuss chapter 8. Are you ready? Good. Now open your book to page 30. Zach, read the first paragraph, please. Okay, sir. Annie and Sally, don't talk among yourself. Read your book and listen to Zach's reading. Oh, I'm sorry, sir. Stop there, Zach. Now it's Annie's turn. Oke, jadi ini contoh percakapan antara Mr. Campbell dan students. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di bagian mana, which ones are the imperative sentences? Yang mana kalimat perintah di sini? Seperti yang Anda lihat, di sini ada yang dilingkar katanya seperti ini. Maka inilah dia yang verb one tadi, ya. Open your book to page 30. Nah,
ini. Berarti dia open. Ya, jadi dia verb 1 without to, without subject. Kemudian read the first paragraph. Baca paragraf 1 ya. Berarti di sini read ya, baca. Kemudian di sini juga read your book and listen to Zach's reading. Nah, ya. Kemudian juga stop there, Zach. Now it's Annie's turn. Nah, jadi di sini di kalimat ini, di contoh percakapan ini kita bisa menemukan beberapa kata atau beberapa kalimat yang menggunakan imperative sentences. Jadi ini open your book to page 30. Read the first paragraph, please. Kemudian read your book and listen to Zach's reading. Kemudian stop there, Zach. Kalau kita lihat di sini ada dia menggunakan please. Kemudian yang dicetak tebal ini adalah responsnya, ya. Jadi responnya. Jadi ini imperatifnya, ini responsnya. Oke, let's go on. Kita lanjut ke percakapan berikut. This is the next example of the use of imperative sentences in a dialogue. This is a dialogue between Arya and Mrs. Murphy. Jadi ini percakapan antara Miss Arya dan Mrs. Murphy. Mom, it's the first snow. I want to go outside and play. Okay, put out your jacket. It must be really cold. And put out your boots so your toes won't freeze. Mom, it's freezing. I cannot feel my hands. Get the gloves out of the closet. Don't forget your earmuffs and scarf. Can I play and build a snowman? Okay, but don't be too long. We don't want you to catch a cold. Okay, it won't take long. Oke, jadi ini contoh percakapan yang menggunakan kalimat perintah. Ya, use the imperative sentences. Dimana kita lihat di sini yang di lingkar ini adalah verb yang menggunakan kalimat perintah. Di sini put on, kemudian get, ya. Jadi put on your jacket. Jadi put on itu sama dengan wear. Jadi pakailah jaketnya seperti itu ya. Jadi put on sama dengan wear. Kemudian ini put on juga, put on your boots so your toes won't freeze. Jadi ini dia langsung verb 1, ini verb 1, kemudian ini juga verb 1. Ya. Jadi ini contoh percakapan yang menggunakan imperative sentences. Okay, so what can we conclude about our today's topic today? Apa yang bisa kita simpulkan tentang imperative sentences? Yeah, what is the use of imperative sentences? Yeah, imperative sentences are used to give orders. Jadi kalimat perintah itu gunanya untuk to give orders. Jadi untuk memberikan suatu perintah atau menyuruh atau memerintah seseorang do something, untuk melakukan sesuatu. Okay, now if you want to use imperative sentences, we usually use verb 1 without to, without subject. Jadi biasanya kita langsung kepada verb 1-nya. Tanpa to, tanpa subject. So, to make it more polite, untuk membuat dia lebih sopan, kita gunakan please, ya. We can put please at the beginning or in the last part of the sentence. Jadi bisa kita taruh di awal, bisa juga kita letakkan di akhir, ya. Jadi misalnya Arkan, share your book with Laura please. Close the door please. Please close the door. Jadi sama artinya. Okay, jadi if someone asks us to do something, kalau seorang menyuruh kita melakukan suatu, we can say, okay, alright, of course. Yes ma'am, yes sir. Nah, itu adalah respon dari kalimat perintah. Okay, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.